membantu, maksudnya memberi inspirasi. Oh iya, kalau pemakaian gini ternyata efeknya gini, jangka panjangnya gini. Jadi kira-kira petani itu bisa kita pakai pestisida itu enggak sampai berakibat fatal ke depannya. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Sayur Gambromo. Kali ini saya akan bahas masalah fungisida. Jadi kan jalan-jalan ke kebun ini dan melihat ada tomat dengan cuma beda jalan ini aja. Ini kelihatannya penyakitnya berbeda. Jadi ini penyakit kuning, yang itu kena Phytophthora. Terus dari situ kepikiran untuk membuat sebuah topik masalah perlakuan pestisida dan resistensi pestisida terhadap tanaman, terutama tanaman tomat ya. Halo. Halo. Dari mana? Dari jalan-jalan patroli. Sama mampir ke ini lahan tomat ya Mas Adi. Ternyata kena berdak kering. Ini. Oh ini yang ini ya, tomat yang ini ya tadi ya. Ya, ini yang satunya itu kan kena penyakit ireng kalau orang sebutnya. Kena Phytophthora kan ya. Phytophthora. Nah, sekarang kan bulan 6 kan, harusnya kan sekarang musim hujan. Musim kemarau ya. Tapi masih alhamdulillah diperpanjang musim hujannya. Cuman ya ini resikonya yang mereka settingannya untuk menuju ke musim kemarau harus berhadapan dengan seperti ini. Tapi ini yang menarik itu, ini dari dua lahan yang berbeda dengan dua pemilik yang berbeda juga. Ya, dengan dua gaya bertani yang berbeda juga. Tanamannya sama-sama tomat, penyakitnya berbeda. Ya. Yang ini kena Phytophthora, yang ini malah kena berdak kering. Ya. Nah ini, jadi dari sini saya punya ide untuk masalah perlakuan pestisida kan ini ya. Yang utama kan karena perlakuan pestisida. Betul. Nah, dan mungkin ya ini mungkin masih ya namanya juga sebuah wacana ya. Mungkin ini karena proses resistensi. Jadi bisa resistensi kekebalan penyakit terhadap tanaman. Jadi kayak kayak daya tahannya sama ini kan yang menjangkiti ini mungkin yang sebelah itu sudah lebih tahan ke pestisida yang digunakan. Otomatis dengan dua gaya bertani yang berbeda kan cara main pestisidanya kan ya berbeda kan. Ya. Nah di sini itu bahas topik masalah resistensi ataupun kekebalan penyakit terhadap perlakuan pestisida. Ya. Nah ini yang saya tahu Mas Adi ini yang punya lahan ini, dia menggunakan pestisida yang lebih banyak ke kontak sistemik dengan resistensi yang rendah, seperti penggunaan pestisida semacam mancozeb, manep untuk kontak ya. Itu mancozeb, manep, fluorotanol itu termasuk rendah. Sedangkan untuk sistemik itu menggunakan Dimitomov gitu ya. Dimitomov itu kan seperti Acrobat. Acrobat itu masuk rendah dan itu jadi itu resisten terhadap penyakitnya lebih rendah. Maksudnya tingkat kekebalan terhadap penyakit menggunakan fungisida jenis itu secara terus-menerus itu meminimalkan kekebalan penyakit terhadap pestisida itu. Berarti kalau dihubungkan ke kejadiannya sekarang, kenapa harus ada vaksin? Harus ada vaksin. Nah, ini yang paling menjengkelkan ini kalau yang penyakitnya ini tervaksin sama ininya sendiri. Susah kita tervaksin sama bahan aktif yang kita pakai. Jadinya dia kebal. Untuk Badan Dunia itu ya, itu kan mengklasifikasikan pestisida itu dari beberapa tingkat. Ada tingkat yang 4 grade ya. Sampai D. Ada sampai D dan ada kode-kodenya itu. Tapi aku nggak begitu hafal kan ya. Buka kitabnya aja di Mayagri. Kalau di situ sangat berbahaya, bahaya, sedang,
medium ya, sama itu rendah. Kalau yang jenis yang saya katakan tadi kan rendah. Yep. Nah, ada jenis yang tingkatnya tinggi, terus yang tinggi seperti yang sempat saya tahu di Perfect, Amis Ratop. Itu Amis Ratop itu di merek apa sih? Itu merek kayaknya Amis Ratop. Oh, mereknya. Itu termasuk vanaktif apa itu ya? Itu juga tinggi. Dan untuk perlakuan dengan pestisida fungisida yang dengan resisten tinggi itu kebanyakan itu menggunakan campuran dengan pestisida rendah untuk meminimalkan resisten tadi itu. Tapi ketika dia digunakan tunggal itu cukup berbahaya. Ya, untuk ada beberapa kejadian yang tomat juga dikasih surfak itu setelah serangan keduanya habis ya. Sudah. Nah, itu makanya kadang-kadang itu penyakit juga ikut kebal kan. Jadi kita harus bijaklah dalam menggunakan. Jadi ketika kita menggunakan tanpa serangan ya, kita pakai yang biasa aja, yang biasa aja, atau bahkan gunakan yang levelan yang paling rendah. Jadi ketika ada serangan ekstrim seperti ini, baru kita pakai. Tapi itu kawan-kawan itu menguji apa ya, istilahnya menguji batin kita, kebijaksanaan kita untuk bertani itu biasanya. Itu mungkin salah satu referensi. Mungkin teman-teman mesti banyak yang pengalaman hal seperti itu. Terus yang mungkin yang bawah ini ya, kalau perlakuan pestisida tetap kayaknya dia tuh juga jangan terus kan ya. Tapi mungkin di awal mungkin dia menggunakan pestisida yang tingkatan kemudian setelah ada serangan jadi ya mau dikasih yang lebih tinggi lagi di mana unggal dia udah pakai yang di dataran tinggi. Mungkin kan seperti itu, cuma kita nggak tahu data yang ya, soalnya kadang kan kalau petani itu mereka itu pakai pestisidanya itu cuma tanya temen pakai merek apa, dikasih seberapa cuma gitu. Makanya kita akan kedepannya kita akan membahas masalah pestisida, fungisida dan mungkin pengetahuan tentang fungisida ya, beberapa pengetahuan fungisida dan aplikasinya di lapangan. Ya, itu masuk materi berat, kita harus buka jurnal, kita harus buka jurnal, mungkin studi lapangan. Kita nggak membantu mengartikan dari bahasa ilmiah yang mendekati ke bahasa keseharian. Mungkin membantu, maksudnya memberi inspirasi. Oh iya, kalau pemakaian gini ternyata efeknya gini, jangka panjangnya gini. Jadi kira-kira petani itu bisa kita pakai pestisida itu enggak sampai berakibat fatal ke depannya gitu. Seperti dulu kita ingat zamannya nenek kakek dulu itu kan ada jenis moyang orang petani jenis pestisida racun mungkin ya. DDT, kamu masih ingat enggak? Aku masih di kayangan. Nah, itu DDT itu dulu itu sangat efektif untuk ulat atau apa itu ya. Tapi DDT itu dengan yang tinggi, dengan nggak ramah lingkungan, setelah itu resistensinya tinggi. Nah itu kan sampai sekarang kan nggak ada DDT itu. Langsung di warning kan. Hai. Nah itu. Jadi mungkin yang beredar sekarang kebanyakan memang sudah melalui uji kelayakan. Kalau mobil udah uji kir ya. Gitu. Jadi kebanyakan yang beredar seperti vanaktif, mankoseb, manep, protanol itu sudah di level rendah resistennya, kekebalannya. Tapi kadang yang jadi ini kawan-kawan jadi istilahnya dilemanya petani ya, kalau yang resistensinya itu bukan di resistensi tinggi ya, dia di levelan yang penggunaan resiko rendah, itu harganya sedikit lebih mahal ya. Seperti jenis mankoseb itu kontakan ya. Seperti kalau sistemiknya Dimetomov yang Acrobat itu kan lumayan mahal tuh. Iya, lumayan mahal. Sama kalau yang ngetren sekarang yang banyak dipakai Chlorothalonil. Chlorothalonil itu kan kontak. Yang sistemik itu Simoksanil yang dicampur sama biasanya dicampur sama mankoseb kan. Sama mankoseb. Oke, ini cuma permulaan ya. Nanti kita akan membahas tentang beberapa jenis fungisida dan
mungkin bisa untuk teman-teman kalau ingin cepat melihat itu di MyAgri kan ya, untuk jenis fungisida ya. Oh iya, barangkali dari teman-teman ada yang praktisi pertanian, kalau ada kiat atau ada tips trik untuk peracikan bahan aktif itu boleh komen nanti ya. Oh ya. Kita butuh informasi juga soalnya. Boleh. Oke. Soalnya saya backgroundnya kan dukun. Boleh. Nanti kita akan racik antara fungisida sama dukun ya. Ya. Jadi nanti jadi pestisida sakti. Enggak gini, kalau penggunaan mankoseb itu cocoknya dari apa? Rebuk liwon apa rebuk paing gitu? Oh enggak gitu juga kali. Jadi kalau pakai mankoseb atau simuksanil, klorothalonil itu ya, itu diraciknya seperti apa? Kayak kita mau ngeracik dandanan ini harus gitu. Ada apanya, diaplikasikan kapan? Jamnya itu kita lihat jam juga. Jamnya ini pas cuaca terang. Oh ya. Atau pas cuaca ini mendung kayak gitu. Nah, itu dukun modif harus gitu. Cuma kliwon jangan. Ya itu. Ya kita jumpa di video berikutnya ya.